Noah Sebastian adalah sosok tenang di balik gelapnya dunia metal modern. Ia bukan sekedar vokalis tapi penulis, produser, dan pengendali musik Bad Omens. Dari kamar kecil tempat ia mencurahkan isi hati hingga panggung besar yang meneriakan karya dan perasaannya. Inilah kisah Noah Sebastian, seorang seniman yang membuktikan bahwa kegelapan bisa melahirkan keindahan. Kisah vokalis kali ini diawali oleh seorang remaja bernama Noah Sebastian Davis atau yang lebih akrab disapa Noah Sebastian. Ia lahir pada 31 Oktober 1995 di Virginia, Amerika dan dibesarkan di lingkungan kelas menengah. Latar belakang keluarganya tidak terpublikasikan, namun menurut artikel yang dirilis oleh majalah Revolver, Noah tumbuh di lingkungan keluarga berantakan, penuh konflik, hingga membentuk karakternya sebagai sosok yang keras, nekat, dan pemberontak. Ia tinggal bersama ibu dan kakek neneknya yang dikenal sangat religius, konservatif, dan selalu berpikir terbuka. Meski tidak pernah merasakan kasih sayang dari sang ayah, namun Noah sangat bersyukur memiliki kakek yang selalu mendukungnya dalam hal apapun. Ia selalu menyebut kakeknya sebagai sosok penting untuk karir dan kehidupannya, di mana sang kakek menjadi orang pertama yang mengenalkan musik. Namun setelah kakeknya meninggal dunia karena serangan jantung, Noah merasa sangat kehilangan hingga meninggalkan bekas luka secara emosional. Ia mulai mendengarkan musik metal dan hardcore sebagai bentuk pelarian karena musik keras menurutnya adalah ruang paling aman untuk meluapkan emosi, amarah, kekecewaan, dan rasa kehilangan. Kemudian ketika berusia 12 tahun, ia bersama teman sekolahnya membentuk Enter Shikari, band cover karena terinspirasi dari beberapa band seperti Linkin Park, Underoath, dan The Plot in You. Noah kemudian mulai menulis lirik sendiri yang membahas tentang kehidupan pribadi dan mempelajari musik jauh lebih dalam melalui majalah juga internet. Menurut Noah, musik metal bukan sekedar keras dan gelap, tetapi genre musik yang mampu menghubungkan aspek emosional seperti kemarahan, kesedihan, keindahan, dan keputusasaan. Ia kemudian tertarik dengan musik emo karena liriknya terdengar jujur, melankolis, dan apa adanya. Pada tahun 2013, periode tersebut adalah era di mana musik deathcore dan metalcore mulai mendominasi musik dunia. Band seperti Bring Me The Horizon, Falling in Reverse, dan Escape the Fate semakin populer di kalangan para remaja dengan lagunya yang terus menyebar ke seluruh dunia. Fenomena tersebut membuat Noah termotivasi untuk mendirikan band yang lebih serius. Dari lirik, musik, dan ia akhirnya bergabung dengan band deathcore bernama Immoralist sebagai gitaris. Bersama Immoralist, Noah terus menciptakan aransemen musik yang terinspirasi dari musik klasik, hardcore, dan elektro. Namun setelah menggelar tur pertamanya pada tahun 2014, Noah memutuskan keluar dari band karena ingin mendirikan band sendiri, dan meski sempat dicegah oleh teman-temannya, tapi ia tetap dengan keputusannya. Pada tahun 2015, Noah mulai serius dengan karirnya untuk menjadikan musik sebagai jalan hidupnya. Ia sampai memilih berhenti sekolah, meninggalkan rumah demi mimpinya, dan keputusan tersebut membuat ibunya marah hingga hubungannya dengan sang ibu mulai merenggang. Saat itu Noah tinggal di rumah Nicholas, sahabat baiknya, dan kemudian mengajak Nicholas mendirikan band bernama Bad Omens. Nama Bad Omens sendiri diambil dari bahasa frasa yang artinya pertanda buruk atau sesuatu yang gelap dan tidak baik, untuk mewakili sisi gelap kehidupan Noah yang penuh tekanan, trauma, kehilangan, dan rasa bersalah. Secara literatur, nama Bad Omens bisa dikaitkan dengan gambaran emosional untuk mewakili keindahan kelam atau pelajaran hidup dalam penderitaan. Noah sangat menyukai nuansa gelap karena memiliki makna yang sangat mendalam untuk kehidupannya. Meski dianggap norak dan diremehkan oleh sebagian orang, tetapi Noah tetap memilih nama tersebut karena terdengar sinematik, misterius, dan emosional, sesuai dengan musik mereka yang gelap namun tetap elegan. Setelah resmi terbentuk, Noah merekrut teman-temannya yaitu Vincent dan Joey Carlson.
Ia juga merekrut Nick Folio, seorang drummer yang ia kenal melalui media sosial, dan dengan formasi tersebut, mereka menggelar pertunjukan di acara komunitas di mana penampilan mereka langsung menarik perhatian banyak orang. Kemudian setelah merilis album pertamanya pada tahun 2016, nama mereka mulai dikenal secara internasional hingga video klip mereka selalu diputar di MTV. Tak hanya itu, album mereka sampai disejajarkan dengan album keempat Bring Me The Horizon yang dirilis pada tahun 2013. Keberhasilan album pertamanya membuat Bad Omens tampil sebagai band pembuka untuk Asking Alexandria dan Vial of Maya. Mereka juga akhirnya mendapatkan kontrak dari label besar asal Amerika karena tertarik dengan karya musiknya, dan di periode tersebut Noah mulai mentato seluruh tubuhnya dengan gaya ilustrasi yang terinspirasi dari karya seni Eropa klasik. Ia memiliki tato dengan simbol religius seperti sosok Yesus Kristus, malaikat, iblis, dan mahkota duri yang ia tampilkan dengan cara yang gelap, kritis, dan menyakitkan, sesuai dengan pandangan Noah yang skeptis terhadap agama atau tidak percaya dengan adanya Tuhan. Bagi Noah, tato bukan sekedar hiasan tubuh melainkan simbol dedikasi seumur hidup dalam membentuk karakter dan ekspresi kemarahan. Noah sangat percaya bahwa penderitaan, kecemasan, dan depresi bukan untuk ditutupi, melainkan bahan bakar untuk menciptakan karya yang jujur dan apa adanya. Ia ingin sekali membuat para pendengarnya merasa nyaman untuk merasakan kesedihan, kemarahan, dan kebingungan melalui lagu yang ia ciptakan. Pada tahun 2017, mereka tampil di festival musik tahunan yang membuat nama mereka mulai dikenal oleh banyak orang. Noah juga memulai karirnya sebagai produser musik, di mana ia mengerjakan proyek band deathcore Amerika dalam perilisan album kelimanya. Meski saat itu Noah sibuk dengan profesi barunya, namun ia terus konsisten bersama Bad Omens untuk menyebarkan pengaruhnya ke seluruh dunia. Sayangnya ketenaran yang ia dapatkan malah membuatnya tidak nyaman karena ia merasa tertekan, tidak bebas, dan kehilangan arah untuk mengatur semua aspek produksi dalam menciptakan aransemen. Hal itu membuat Noah akhirnya mulai mengkonsumsi mancai dan obat-obatan terlarang untuk menghilangkan kecemasan, kegelisahan, dan insomnia. Noah juga selalu menghilang tanpa kabar selama berhari-hari yang membuat Nicholas sangat khawatir dengan kondisinya. Pada bulan September masih di tahun yang sama, Bad Omens menggelar tur Eropa selama 2 bulan di mana Noah mulai menunjukkan aksi panggung yang liar dengan suara vokalnya yang sangat ikonik. Menurut Anthony, seorang kritikus musik, bahasa tubuh Noah seperti magnet emosional yang mampu mengendalikan pertunjukan dengan energi yang luar biasa. Gaya panggung tersebut mencerminkan sisi lain dari sosok Noah yang tidak pernah ia tunjukkan dalam kehidupan nyata. Kemudian ketika Bad Omens tampil di Inggris untuk pertama kalinya, Noah menghentikan pertunjukan untuk menegur salah satu penonton yang melakukan moshing dengan cara yang kasar dan berbahaya. Bagi Noah, pertunjukan Bad Omens harus menjadi ruang aman untuk penonton yang mengalami kesehatan mental, depresi, dan ia ingin membuat para penonton bisa menikmati pertunjukan tanpa rasa takut. Tindakan tersebut kemudian menimbulkan pro kontra yang kemudian dibahas di media sosial seperti Twitter, Facebook, dan Instagram. Meski awalnya dikritik karena dianggap terlalu berlebihan, namun sebagian orang kemudian memuji tindakannya. Pada tahun 2019, mereka merilis album keduanya yang digambarkan oleh para jurnalis sebagai album paling simbolis dan spiritual yang pernah mereka rilis. Selain menampilkan cover album hitam putih seperti simbol keagamaan, lirik mereka juga membahas tentang perjuangan mencari makna hidup di tengah krisis iman dan moral. Selain itu, 2 lagu mereka menggambarkan perlawanan terhadap tekanan, rasa bersalah, dan lagu berjudul Mercy kemudian populer di kalangan anak muda karena menceritakan tentang keinginan untuk menemukan kedamaian. Saat diwawancara, Noah menggambarkan album terbarunya sebagai penebusan diri dalam pencarian makna hidup di tengah kehilangan arah moral dan eksistensi. Ia tidak menolak keberadaan Tuhan, tapi ia menolak ketika manusia memanfaatkan agama untuk mengontrol orang lain. Pada tahun 2020, Bad Omens menggelar tur Amerika dan tampil di berbagai festival musik besar setelah merilis video klip terbarunya. Namun pada bulan Maret masih di tahun yang sama,
mereka memutuskan vakum sementara karena pandemi COVID-19 yang sedang melanda dunia. Selama masa pandemi, Noah menghabiskan banyak waktu untuk menonton film Naruto yang merupakan anime favoritnya sejak kecil. Ia pernah mengatakan jika Naruto memiliki pengaruh besar untuk kreativitasnya karena menceritakan tentang perjuangan, pencarian jati diri, dan konflik batin. Noah selalu menambahkan kutipan dari cerita Naruto ke dalam liriknya hingga menghasilkan karya yang luar biasa. 2 tahun kemudian, tepatnya pada tahun 2022, Bad Omens akhirnya muncul kembali dengan merilis album ketiganya yang berhasil sukses secara komersial. Video klip mereka kemudian viral di media sosial, terutama TikTok, yang membuat mereka memiliki basis penggemar di luar skena metalcore. Sayangnya keberhasilan tersebut dikritik oleh sebagian penggemarnya karena dianggap telah meninggalkan akar metalcore demi uang dan ketenaran. Noah sampai dituduh telah menjual diri kepada kapitalis agar bisa terus eksis dan diterima oleh industri musik dunia. Saat itu Noah tidak menanggapi tuduhan tersebut karena ia ingin fokus dengan agendanya, yaitu menggelar tur Kanada dan Amerika Utara untuk pertama kalinya. Pada tahun 2023, Noah menghapus semua postingan di media sosial seperti Twitter atau X, TikTok, dan Instagram yang membuat followersnya terkejut. Hal itu ia lakukan karena Noah merasa terganggu dengan akun yang menggunakan foto pribadinya untuk mencari followers, di mana tindakan tersebut sangat mengganggu kehidupan pribadinya. Noah juga mengatakan tidak menyukai ekspektasi publik yang berlebihan karena ia hanya ingin hidup apa adanya. Pada tahun 2024, Bad Omens membuat kejutan besar dengan menggelar tur Eropa bersama Bring Me The Horizon. Dalam tur tersebut, Noah menjalin pertemanan dengan Oliver Sacks karena memiliki banyak kesamaan dari musik, ideologi, dan pandangan politik. Bahkan ketika Bring Me The Horizon akan membawakan lagu terbaiknya, Oli meminta Noah naik ke atas panggung untuk berkolaborasi, dan momen langka tersebut kemudian viral di media sosial karena menampilkan dua vokalis yang telah menjadi panutan anak muda di seluruh dunia. Sampai saat ini, Noah dan Bad Omens masih aktif dan terus konsisten dalam menyebarkan pengaruhnya ke seluruh dunia. Majalah Revolver sampai menggambarkan Noah sebagai visioner yang mampu menciptakan lirik dari luka hingga menciptakan karya yang luar biasa. Terlepas dari kehidupan pribadinya yang kelam, namun Noah telah menginspirasi jutaan anak muda dengan aksi panggung dan karyanya yang telah diakui oleh dunia. Para jurnalis sampai menganggap Noah Sebastian sebagai salah satu vokalis berbakat yang muncul di skena metalcore. Lalu film pun selesai. Aku menulis dari luka karena di sanalah kejujuran murni berada. Noah Sebastian. Yuhu.